hatred. We're in the Great War now. Apakah Yesus benar-benar manusia atau sepenuhnya Tuhan? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun ia mengguncang dunia Kristen selama berabad-abad. Ia bukan hanya soal iman, tetapi tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus. Manusia pilihan Tuhan atau Tuhan yang menjelma dalam daging. Setelah wafatnya para rasul, berbagai pemahaman tentang hakikat Yesus mulai bermunculan. Sebagian umat percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah yang diangkat derajatnya. Namun sebagian lainnya, terutama di dunia Yunani Romawi, terpengaruh oleh filsafat Helenistik yang menganggap Tuhan mustahil bersatu dengan materi yang fana dan kotor. Dari sinilah muncul beragam aliran teologi, mulai dari Arianisme yang menolak ketuhanan Yesus, hingga Nestorianisme yang membedakan secara tegas antara manusia dan Tuhan dalam diri Yesus. Namun kemudian muncullah satu pandangan ekstrim dari arah yang berlawanan. Pandangan bahwa Yesus bukan dua kodrat, melainkan satu kodrat ilahi yang mutlak. Itulah yang disebut monofisitisme. Akar kata monofisitisme berasal dari bahasa Yunani. Monos artinya satu, dan physis artinya hakikat atau kodrat. Penganut ajaran ini meyakini bahwa setelah Tuhan menjelma menjadi Yesus, kodrat manusiawinya sepenuhnya terserap oleh keilahiannya. Dengan kata lain, kemanusiaan Yesus tidak lagi nyata. Yang tersisa hanyalah keilahian yang tampak seperti manusia. Tokoh paling terkenal dari paham ini adalah Eutyches, seorang biarawan dari Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi. Ia menolak pandangan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, karena menurutnya, hal itu akan menjadikan Yesus dua pribadi, bukan satu Kristus yang utuh. Bagi Eutyches dan para pengikutnya, keilahian Yesus begitu agung, begitu suci, hingga tidak mungkin bisa bercampur dengan kemanusiaan yang lemah dan berdosa. Karenanya, mereka menyimpulkan bahwa setelah inkarnasi, hakikat Yesus hanya satu, kodrat ilahi yang membungkus diri dalam rupa manusia. Pandangan ini segera memicu badai besar dalam dunia gereja. Para teolog di Roma dan Alexandria saling menuduh sesat. Para kaisar Bizantium pun turun tangan demi menjaga persatuan politik dan keagamaan. Konsili demi konsili digelar dengan perdebatan panjang dan sengit. Akhirnya pada tahun 451 M diadakan konsili Kalsedon, salah satu konsili paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Di sana, para pemimpin gereja merumuskan doktrin baru yang disebut definisi Kalsedon, yang menegaskan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang sempurna, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terpisah, dan tanpa terbagi. Dengan keputusan itu, ajaran monofisitisme dinyatakan sesat, dan para pengikutnya dikeluarkan dari gereja resmi Kekaisaran Romawi Timur. Namun, paham ini tidak mati. Ia bertahan di Mesir, Suriah, Armenia, dan Ethiopia, melahirkan cabang-cabang gereja kuno seperti Gereja Ortodoks Koptik dan Gereja Armenia Apostolik. Mereka lebih suka menyebut diri miafisit, bukan monofisit, karena menurut mereka, Yesus memang memiliki satu kodrat, tapi kodrat itu mencakup dua unsur, ilahi dan manusiawi yang menyatu secara harmonis. Di balik perdebatan ini tersimpan pertanyaan mendasar. Bagaimana manusia memahami misteri Tuhan yang turun ke dunia? Bagaimana Tuhan yang Maha Suci bisa hadir dalam tubuh seorang manusia, makan, tidur, lapar, bahkan menderita di salib? Filsafat Yunani tak bisa menerima hal itu. Sementara ajaran Yesus sendiri dalam Injil-Injil awal tampak menekankan bahwa ia hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Maka, dari abad ke abad, gereja berusaha menemukan keseimbangan antara iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan pengakuan terhadap kemanusiaannya yang nyata.
Sebagian cenderung menuhankan Yesus, sebagian lain menegaskan bahwa ia hanyalah manusia pilihan Allah. Dan pada akhirnya, monofisitisme menjadi salah satu bukti bahwa konsep tentang Yesus tidaklah tunggal, tidak sederhana, dan tidak final. Ia berubah dan berevolusi sesuai zaman, budaya, dan pemikiran para teolog yang menafsirkannya. Pertanyaan reflektifnya pun tetap menggema hingga kini. Apakah Yesus benar-benar Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau manusia yang diangkat derajatnya oleh Tuhan? Sebuah perdebatan yang dimulai 2000 tahun lalu, dan entah kapan akan benar-benar berakhir. Setelah Konsili Nisea tahun 325 M dan Konsili Konstantinopel tahun 381 M, dunia Kristen memang belum menemukan ketenangan. Meskipun kedua konsili itu menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, benar-benar Tuhan yang sejati, namun masih muncul perdebatan yang lebih rumit. Bagaimana mungkin Yesus bisa sekaligus Tuhan dan manusia? Sebagian teolog berpendapat bahwa dalam diri Yesus ada dua hakikat yang berjalan berdampingan, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Sementara yang lain menolak, karena bagi mereka hal itu berarti Yesus terpecah menjadi dua pribadi. Perdebatan ini melahirkan berbagai aliran baru yang saling menuduh sesat, dan pada puncaknya memunculkan monofisitisme, paham yang menegaskan hanya ada satu kodrat ilahi dalam diri Yesus. Para pemuka gereja timur dan barat terbelah. Di Antiokhia, banyak yang menekankan kemanusiaan Yesus, bahwa ia benar-benar makan, tidur, dan menderita. Sedangkan di Alexandria, teolog seperti Cyril lebih menekankan keilahiannya, bahwa setelah inkarnasi, Yesus menjadi satu pribadi dengan satu kodrat yang utuh. Perselisihan ini kemudian membesar menjadi konflik politik dan keagamaan. Para kaisar Bizantium ikut campur, karena setiap perbedaan teologi bisa memecah stabilitas kekaisaran. Maka konsili-konsili pun kembali diadakan. Namun bukannya menenangkan, perdebatan justru makin panas dan memecah gereja menjadi beberapa faksi besar. Monofisitisme akhirnya menjadi simbol dari pertentangan dua cara pandang besar, antara iman yang ingin memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan akal yang berusaha memahami bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia. Dari titik inilah, sejarah kekristenan mulai membentuk wajahnya yang kompleks, penuh kompromi, penolakan, dan tafsir yang berubah seiring waktu. Sebagian teolog berpendapat bahwa Yesus memiliki dua kodrat, ilahiyah dan manusiawi, yang bersatu dalam satu pribadi. Bagi mereka, inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana Yesus bisa berdoa kepada Allah, namun juga memiliki kuasa ilahi. Kodrat manusiawinya membuat ia bisa lapar, sedih, dan menderita, sementara kodrat ilahinya menjadikannya mampu mengampuni dosa, melakukan mukjizat, dan menghidupkan orang mati. Namun bagi kelompok lain, pandangan seperti ini dianggap berbahaya. Mereka menilai bahwa jika Yesus benar-benar memiliki dua kodrat, maka ia seolah memiliki dua pribadi yang berbeda, satu yang ilahi dan satu yang manusiawi. Padahal, ajaran inti kekristenan menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi yang utuh dan sempurna. Dari sinilah muncul reaksi keras yang melahirkan aliran monofisitisme, yakni keyakinan bahwa setelah penyatuan antara firman dan manusia, Yesus hanya memiliki satu kodrat ilahi karena kemanusiaannya telah sepenuhnya larut dalam keilahiannya, seperti setetes air yang hilang di dalam samudra. Pandangan ini seolah memberikan solusi sederhana. Tidak ada dua hakikat, tidak ada dua pribadi, hanya satu Tuhan yang menjelma dalam wujud manusia. Namun di sisi lain, pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Jika Yesus hanya memiliki kodrat ilahi, bagaimana mungkin ia bisa benar-benar menderita, menangis, atau mati di salib? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian mengguncang dasar teologi Kristen, memaksa para pemuka gereja, kaisar, dan para filsuf untuk mencari keseimbangan antara iman dan logika, antara ketuhanan dan kemanusiaan, dalam sosok yang mereka yakini sebagai Sang Mesias. Namun muncul kelompok lain yang menolak keras pandangan ini. Mereka dikenal sebagai monofisit, dari kata Yunani monos, satu, dan physis, kodrat. Kelompok ini berpendapat bahwa setelah firman Allah menjelma menjadi manusia,
Yesus tidak lagi memiliki dua kodrat yang terpisah, melainkan satu kodrat tunggal yang bersifat ilahi. Bagi mereka, kemanusiaan Yesus bukanlah kodrat yang berdiri sendiri, melainkan telah terserap sepenuhnya ke dalam keilahiannya. Yesus memang hidup di dunia, makan, berjalan, dan berbicara seperti manusia, tetapi semua itu hanyalah manifestasi lahiriah dari kodrat ilahi yang tidak berubah. Paham ini dipelopori oleh Eutyches, seorang biarawan dari Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi. Ia berpendapat bahwa setelah inkarnasi, hakikat manusiawi Yesus lenyap di dalam samudra keilahian, sebagaimana setetes air yang hilang di tengah samudra luas. Eutyches dan para pengikutnya meyakini bahwa menegaskan dua kodrat dalam diri Kristus sama saja dengan memecah dirinya menjadi dua pribadi. Mereka menganggap hal itu menodai kemurnian iman kepada keesaan Kristus, karena bagi mereka, Tuhan tidak mungkin terbagi. Namun pandangan ini memunculkan perpecahan besar. Sebagian uskup dan teolog menilai monofisitisme telah menghapus kemanusiaan Yesus, dan dengan demikian merusak makna penderitaan serta penebusan yang menjadi inti ajaran Injil. Mereka bertanya, bagaimana mungkin Yesus dapat menebus manusia jika ia tidak benar-benar menjadi manusia? Dari sinilah, perdebatan besar di tubuh gereja kembali memanas, melahirkan konsili demi konsili, dan membawa umat Kristen ke salah satu perpecahan paling besar dalam sejarah gereja. Kaum monofisit meyakini bahwa setelah penyatuan dengan firman Allah, kodrat manusiawi Yesus sepenuhnya larut ke dalam kodrat ilahi. Bagi mereka, tidak ada lagi dua unsur yang berjalan berdampingan, karena yang manusiawi telah lenyap dalam keilahian yang mutlak. Mereka menggambarkan hubungan itu seperti besi yang membara dalam api. Bentuknya tetap ada, namun seluruh sifatnya telah berubah menjadi panas dan cahaya. Demikian pula, kemanusiaan Yesus dianggap tidak lagi memiliki sifatnya sendiri, karena telah diserap seluruhnya oleh kodrat ilahi. Dengan keyakinan ini, monofisit berusaha menjaga kemurnian keesaan Kristus. Mereka menolak segala pemikiran yang membedakan antara Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Karena bagi mereka, hal itu sama saja dengan memecah diri Kristus menjadi dua pribadi. Namun pandangan ini justru menimbulkan masalah baru. Jika kemanusiaan Yesus benar-benar larut dalam keilahian, maka bagaimana mungkin ia bisa merasakan lapar, lelah, menderita, dan mati di salib? Bukankah semua itu adalah sifat manusia, bukan sifat Tuhan? Pertentangan pemikiran ini tak sekadar teologis, ia mengguncang fondasi iman gereja. Perdebatan sengit terjadi di antara para teolog, uskup, bahkan istana kekaisaran Bizantium. Setiap kata tentang hakikat Kristus bisa berujung pada tuduhan sesat, pengasingan, bahkan peperangan antara komunitas Kristen sendiri. Akhirnya, perbedaan pandangan inilah yang menjadi akar dari perpecahan besar antara gereja timur dan gereja barat. Menandai masa di mana persoalan tentang siapa sebenarnya Yesus menjadi salah satu perdebatan paling panjang dan penuh darah dalam sejarah kekristenan. Maka, menurut kaum monofisit, Yesus hanya memiliki satu kodrat ilahi. Kodrat manusiawinya dianggap tidak berdiri sendiri, karena sejak penyatuan dengan firman Allah, yang manusiawi telah sepenuhnya ditelan oleh yang ilahi. Bagi mereka, Yesus bukan dua hakikat yang bersatu, melainkan satu hakikat tunggal, di mana seluruh kemanusiaannya hanyalah sarana agar keilahian bisa tampak di dunia. Ia memang makan, berjalan, berbicara, dan bahkan menderita, tetapi semua itu hanyalah perwujudan lahiriah dari Tuhan yang sejati. Monofisit berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan tidak bisa dibagi menjadi dua, dan bahwa di dalam Yesus tidak ada dualitas antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Segala yang dilakukan Yesus, mereka yakini sebagai tindakan langsung dari kodrat ilahi yang bekerja melalui tubuh manusia. Namun, pandangan ini menghapus jarak antara Tuhan dan manusia, menjadikan Yesus sosok ilahi yang sekadar berpenampilan manusia, bukan benar-benar hidup dan merasakan seperti manusia. Bagi lawan-lawan teologinya, hal ini dianggap merusak makna inkarnasi, karena jika Yesus tidak sungguh-sungguh manusia, maka penderitaan dan penebusannya pun kehilangan makna nyata. Perdebatan tentang satu atau dua kodrat ini kemudian melahirkan konsili besar di Kalsedon 451 M, yang berusaha menegaskan keseimbangan antara dua pandangan ekstrim. Di satu sisi,
menolak dualisme yang memecah Yesus menjadi dua pribadi, dan di sisi lain, menolak monofisitisme yang menghapus kemanusiaannya. Namun, meski konsili telah memutuskan bahwa Yesus memiliki dua kodrat yang bersatu tanpa bercampur, banyak umat di Mesir, Suriah, dan Armenia tetap mempertahankan keyakinan monofisit. Bagi mereka, Tuhan yang menjelma dalam satu kodrat ilahi jauh lebih mudah dipahami daripada membayangkan dua hakikat yang bersatu tanpa batas. Dan dari sinilah lahir perpecahan besar antara gereja Bizantium dan gereja-gereja Timur, yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Sebuah bukti bahwa perdebatan tentang siapa Yesus sesungguhnya telah menjadi salah satu persoalan paling dalam dan paling menentukan dalam sejarah iman manusia. Bagi kaum monofisit, kemanusiaan Yesus hanyalah selubung dari keilahian yang mutlak. Mereka beranggapan bahwa ketika firman Allah, Logos, turun ke dunia dan bersatu dengan tubuh manusia, kodrat manusiawi itu tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang terpisah. Ia larut, tenggelam, dan sepenuhnya diserap oleh kodrat ilahi, hingga yang tersisa hanyalah satu hakikat tunggal, hakikat ketuhanan. Pandangan ini muncul dari semangat untuk meninggikan Yesus setinggi-tingginya, untuk menjauhkannya dari segala bentuk kelemahan dan sifat manusiawi. Mereka merasa tidak pantas jika Yesus, Sang Firman yang suci, disebut lapar, haus, lelah, atau bahkan bisa mati di kayu salib. Bagi mereka, semua itu hanyalah penampakan. Sebuah cara Tuhan memperlihatkan diri dalam rupa manusia, tanpa benar-benar menjadi manusia sepenuhnya. Kaum monofisit mengibaratkan persatuan antara kodrat ilahi dan manusiawi seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Air itu tetap ada, namun kehilangan bentuk dan identitasnya. Demikian pula kemanusiaan Yesus dianggap larut ke dalam samudra keilahian. Mereka menolak setiap gagasan yang menyiratkan bahwa dalam diri Kristus ada dua pusat kesadaran, dua kehendak, atau dua hakikat yang sejajar. Karena bagi mereka, itu sama saja dengan membelah Tuhan menjadi dua. Namun, pemikiran ini memunculkan banyak pertanyaan. Jika kemanusiaan Yesus benar-benar larut, maka bagaimana mungkin ia dapat menjadi teladan bagi manusia? Bagaimana penderitaannya di kayu salib bisa disebut nyata, jika ia sejatinya tidak memiliki rasa sakit manusiawi? Apakah keselamatan manusia masih berarti jika yang mati di salib bukanlah manusia sejati, melainkan Tuhan yang berpura-pura menderita? Pandangan monofisit ini kemudian memicu konflik teologis besar di tubuh gereja. Sebagian menuduh mereka meniadakan kemanusiaan Yesus, sementara monofisit justru menganggap pihak lawan telah merendahkan keilahian Kristus dengan menyamakannya dengan manusia biasa. Pertentangan itu akhirnya mencapai puncak pada Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, yang menetapkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu tanpa bercampur, tanpa berubah, dan tanpa terpisah. Namun bagi para pengikut monofisit sejati, keputusan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap misteri ketuhanan. Mereka bertahan pada keyakinan bahwa Tuhan yang turun ke dunia tidak mungkin kehilangan keutuhannya sebagai Tuhan. Dan dari sinilah lahir gereja-gereja timur yang memisahkan diri, seperti gereja Koptik di Mesir, gereja Armenia, dan gereja Ortodoks Syria, yang hingga kini masih memegang teguh pandangan bahwa Kristus adalah satu kodrat ilahi yang tak terbagi. Sebuah keyakinan yang lahir dari cinta dan pengagungan luar biasa kepada sosok Yesus, namun juga menunjukkan bagaimana cinta tanpa keseimbangan dapat melahirkan perbedaan abadi dalam sejarah iman. Ajaran monofisitisme pertama kali dikaitkan dengan Eutyches, seorang biarawan berpengaruh di Konstantinopel pada abad ke-5 Masehi. Ia adalah seorang tokoh yang dikenal taat dan sangat membela kemurnian ajaran tentang keilahian Kristus. Namun dalam semangatnya untuk menolak gagasan bahwa Yesus memiliki dua kodrat yang dianggapnya sebagai bentuk pembelahan terhadap pribadi Kristus, Eutyches justru menimbulkan perdebatan besar di kalangan teolog dan pemimpin gereja. Menurut Eutyches, kemanusiaan Yesus hanyalah seperti setetes madu yang jatuh ke laut, lenyap, dan tidak lagi memiliki bentuk sendiri setelah bersatu dengan keilahian. Ia berpendapat bahwa setelah inkarnasi, hakikat manusiawi Kristus tidak lagi berdiri sejajar dengan kodrat ilahinya, melainkan sepenuhnya larut di dalamnya.
Dengan kata lain, Yesus bukan dua dalam satu, melainkan satu kodrat tunggal yang bersifat ilahi. Pandangan ini menimbulkan kegemparan luar biasa di kalangan teolog Bizantium. Banyak yang menuduh Eutyches telah menolak sisi kemanusiaan Kristus, sehingga meniadakan makna penderitaan dan pengorbanan di salib. Sebab jika kemanusiaan Yesus hilang dalam keilahian, bagaimana mungkin ia benar-benar menderita dan mati demi menebus manusia? Apakah itu bukan berarti penyaliban hanyalah simbol, bukan peristiwa nyata? Gereja-gereja besar di bawah pengaruh Konstantinopel dan Roma akhirnya menganggap ajaran Eutyches sebagai penyimpangan. Ia diadili dalam Sinode Konstantinopel, 448 M, dinyatakan bersalah atas tuduhan bidah, dan kemudian diasingkan. Namun, bukannya padam, gagasan Eutyches justru melahirkan gerakan monofisitisme yang lebih luas, mendapat dukungan dari beberapa uskup dan kekaisaran di timur. Bagi para pengikutnya, Eutyches dianggap sebagai pembela sejati keilahian Kristus, sosok yang menolak merendahkan Tuhan dengan menyamakannya dengan manusia. Tetapi bagi para penentangnya, ia adalah contoh bagaimana semangat religius yang berlebihan bisa mengaburkan batas antara iman dan fanatisme. Perdebatan seputar ajaran Eutyches ini menjadi titik awal pecahnya gereja dan memunculkan pertanyaan besar yang menggema hingga kini. Apakah dalam upaya meninggikan Tuhan, manusia terkadang justru kehilangan makna kemanusiaannya sendiri? Eutyches sebenarnya muncul sebagai reaksi keras terhadap ajaran Nestorius, Patriark Konstantinopel sebelumnya, yang dianggap terlalu memisahkan antara kodrat ilahi dan manusiawi dalam diri Yesus. Menurut Nestorius, Maria bukan bunda Allah, Theotokos, melainkan hanya bunda Kristus, Christotokos, karena ia melahirkan sisi kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Pandangan itu menimbulkan gejolak besar di dunia Kristen Timur. Banyak pihak menilai bahwa ajaran Nestorius seolah membagi Yesus menjadi dua pribadi. Satu manusia, satu Tuhan, yang hanya bersatu secara moral atau spiritual. Hal ini dianggap berbahaya, karena dapat meruntuhkan konsep penebusan yang menuntut kesatuan penuh antara Allah dan manusia dalam diri Kristus. Eutyches, yang hidup di masa setelah konsili Efesus 431 M, konsili yang mengutuk Nestorius, ingin membela kesatuan Kristus dengan sekuat tenaga. Namun dalam upayanya menegaskan bahwa Yesus satu pribadi, ia justru terpeleset ke arah ekstrem yang berlawanan. Jika Nestorius dianggap membelah Kristus menjadi dua, maka Eutyches justru meleburkan keduanya menjadi satu kodrat ilahi. Ia menolak keras segala bentuk pembicaraan tentang dua kodrat, karena baginya, hal itu berarti membagi pribadi Kristus. Eutyches berkata, "Setelah penyatuan, aku tidak mengakui adanya dua kodrat, karena kemanusiaan telah terserap dalam keilahian, seperti setetes air yang hilang di lautan." Dengan keyakinan itu, ia meyakini bahwa Yesus tidak benar-benar sama seperti manusia biasa, melainkan Tuhan yang mengambil rupa manusia hanya untuk sementara. Ia tetap Tuhan sepenuhnya, dan sifat manusiawinya hanyalah bayangan yang lenyap dalam keilahian. Pandangan inilah yang kemudian dikenal sebagai monofisitisme, ajaran yang berusaha menjaga kesucian keilahian Kristus, namun tanpa disadari, justru menghapus sisi kemanusiaannya. Perdebatan antara paham Nestorian dan monofisit ini menjadi salah satu perpecahan teologis paling tajam dalam sejarah awal gereja, yang akhirnya memaksa para pemimpin gereja mengadakan konsili Kalsedon 451 Masehi untuk mencari jalan tengah. Pernyataan Eutyches bahwa setelah penyatuan hanya ada satu kodrat dalam diri Kristus mengguncang fondasi gereja. Baginya, tidak mungkin Tuhan yang Maha Suci benar-benar menjadi manusia secara utuh. Ia menolak gagasan bahwa Sang Firman bisa memiliki dua kodrat yang berbeda, sebab menurutnya, hal itu akan membelah pribadi Yesus menjadi dua sosok, yang satu Tuhan, yang satu manusia. Namun pandangan ini segera menimbulkan perdebatan luas. Sebagian teolog menilai bahwa pandangan Eutyches lahir dari ketakutan teologis terhadap kemanusiaan Yesus. Seolah kodrat manusia adalah sesuatu yang kotor dan rendah, sementara kodrat ilahi begitu suci dan sempurna hingga tak mungkin bersatu tanpa menelan yang lain. Dalam pandangan ini, kemanusiaan Yesus bukanlah hakikat,
melainkan sekadar selubung yang menampakkan kehadiran Tuhan di dunia. Ia tampak makan, tidur, dan menderita, tetapi semua itu hanya simbol kehadiran ilahi yang tidak tersentuh oleh derita manusia. Di sisi lain, para teolog ortodoks melihat bahaya besar dalam pandangan ini. Mereka menegaskan, jika kemanusiaan Yesus hanya simbolik, maka seluruh misi penebusan kehilangan makna. Bagaimana mungkin Tuhan menebus dosa manusia jika Ia tidak sungguh-sungguh masuk dalam penderitaan manusia itu sendiri? Karena itu, bagi mereka, penebusan baru bermakna ketika Sang Firman benar-benar mengambil kodrat manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Ia harus menjadi manusia seutuhnya agar bisa merasakan, menderita, dan mati. Dan dengan demikian menebus manusia dari dalam realitasnya sendiri. Perdebatan ini mencapai puncak dalam Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi, salah satu momen paling menentukan dalam sejarah gereja. Para uskup dari berbagai wilayah berkumpul, menimbang ayat-ayat, argumen filsafat, dan doktrin para bapa gereja. Hasilnya monofisitisme dinyatakan sesat. Konsili menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang bersatu dalam satu pribadi, tanpa tercampur, tanpa berubah, dan tanpa terpisah. Keputusan ini menjadi dasar kristologi ortodoks yang dipegang Gereja Katolik dan Ortodoks Timur hingga kini. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Penolakan terhadap hasil konsili melahirkan perpecahan besar. Beberapa gereja di Mesir, Suriah, dan Armenia menolak hasil itu, menganggap keputusan Chalcedon sebagai kompromi politik, bukan kebenaran ilahi. Mereka tetap memegang ajaran monofisit dengan versi yang lebih halus, yang kemudian dikenal sebagai miafisitisme, yakni keyakinan bahwa kodrat ilahi dan manusiawi Yesus bersatu tanpa terpisah, tetapi tidak saling meniadakan. Dari sinilah muncul gereja-gereja oriental seperti Koptik, Armenia, dan Ortodoks Syria, yang hingga kini tetap bertahan dengan tafsir kristologi mereka sendiri. Pada akhirnya, perdebatan tentang satu atau dua kodrat Yesus bukan sekadar perbedaan kata, melainkan cermin dari perjuangan manusia memahami misteri Tuhan. Apakah Tuhan harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Ataukah cukup hadir sebagai roh ilahi yang mengambil rupa manusia? Pertanyaan itu menggema sepanjang abad, menjadi titik awal dari ribuan tahun perdebatan antara iman, logika, dan sejarah. Perdebatan tentang satu atau dua kodrat Kristus bukan sekadar perbedaan istilah teologi, tetapi pertarungan pandangan dunia antara dua cara memahami hubungan Tuhan dengan manusia. Kaum monofisit berpendapat bahwa Tuhan, yang maha suci dan sempurna, tidak mungkin benar-benar bersatu dengan kodrat manusia yang lemah dan penuh dosa. Bagi mereka, penyatuan itu pasti menghapus sisi kemanusiaan, karena yang fana tak mungkin bertahan di hadapan yang kekal. Sehingga ketika firman Allah menjelma menjadi Yesus, yang tersisa hanyalah kodrat ilahi yang menyelubungi manusia, bukan manusia sejati yang memiliki kehendak dan keterbatasan. Namun di balik keyakinan ini, tersimpan pandangan spiritual yang dalam. Bagi monofisit, dunia jasmani hanyalah bayangan dari realitas ilahi. Mereka melihat kehidupan dunia ini sebagai tirai sementara yang menutupi cahaya kebenaran sejati. Dan Yesus, yang mereka yakini sebagai satu kodrat ilahi, adalah puncak penyatuan antara langit dan bumi, titik di mana Tuhan menyingkapkan dirinya sepenuhnya tanpa batas manusia. Dengan cara pandang ini, Yesus bukan hanya utusan, melainkan perwujudan langsung dari kehadiran Tuhan di dunia. Tetapi pandangan ini memunculkan reaksi keras dari kalangan teolog lain. Mereka menilai bahwa ajaran monofisit justru menghapus makna penderitaan dan kemanusiaan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjadi teladan bagi manusia jika Ia tidak pernah benar-benar menjadi manusia? Bagaimana bisa penderitaan disalib menjadi penebusan jika tubuh yang tergantung di sana hanyalah simbol, bukan kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan perdebatan sengit di berbagai konsili gereja, terutama di abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Bahkan, perbedaan ini membuat hubungan antar wilayah Kristen menjadi tegang. Di Mesir, Ethiopia, dan Armenia, banyak jemaat menolak keputusan gereja pusat dan tetap memegang teguh pandangan monofisit. Bagi mereka, iman bukan hasil debat intelektual, tapi pengalaman rohani.
pengalaman bersatu dengan Tuhan melalui Kristus. Mereka melihat penyatuan kodrat itu bukan sebagai kehilangan kemanusiaan, tetapi sebagai penyerapan manusia dalam kasih dan cahaya ilahi. Sementara itu, gereja di Roma dan Konstantinopel tetap mempertahankan ajaran dua kodrat, bahwa Yesus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, tanpa campur atau perubahan. Kedua pihak sama-sama mengutip kitab suci, sama-sama mengklaim kebenaran, namun tidak pernah benar-benar memahami kedalaman perspektif lawan mereka. Dari sinilah muncul luka panjang dalam sejarah kekristenan. Sebuah perpecahan yang bukan hanya soal ajaran, tetapi soal bagaimana manusia memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Kaum monofisit meyakini bahwa keselamatan datang ketika manusia larut dalam keilahian, sementara gereja lainnya menegaskan bahwa keselamatan datang karena Tuhan yang turun menjadi manusia untuk menebus manusia. Dua pandangan itu berdiri berhadapan, membentuk dua wajah dalam sejarah iman. Yang satu melihat Tuhan sebagai cahaya yang menelan manusia, dan yang lain melihat Tuhan sebagai kasih yang mendekap manusia. Dan hingga kini, perdebatan itu tetap menjadi pengingat bahwa pencarian manusia terhadap hakikat Yesus bukan sekadar sejarah, melainkan perjalanan panjang mencari keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan, antara langit yang abadi dan bumi yang fana. Tahun 451 M, diadakan Konsili Chalcedon, salah satu sidang gereja paling menentukan dalam sejarah kekristenan. Para uskup, teolog, dan utusan dari berbagai wilayah berkumpul di bawah naungan Kekaisaran Bizantium. Tujuannya hanya satu, menyelesaikan perdebatan yang telah memecah gereja. Apakah Kristus memiliki satu kodrat atau dua? Di tengah ruang sidang yang penuh ketegangan, argumen teologis mengalir seperti gelombang tak berujung. Pendukung ajaran monofisit menegaskan bahwa Kristus hanyalah satu kodrat ilahi yang menyerap kemanusiaan. Mereka berpendapat, jika Yesus benar-benar memiliki dua kodrat, maka seolah-olah ada dua pribadi dalam satu tubuh, dan itu, bagi mereka, sama dengan memisahkan Tuhan dari karya penebusannya. Namun, pihak lain menolak keras pandangan itu. Mereka berpegang pada ajaran bahwa Yesus Kristus sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, dan tanpa pemisahan. Bagi mereka, jika kodrat manusia dihapus, maka pengorbanan di salib kehilangan maknanya. Karena yang menebus manusia haruslah benar-benar manusia. Kaisar Marsian dan permaisurinya Pulcheria ikut mengawasi jalannya sidang, karena hasilnya akan menentukan kesatuan kekaisaran yang terancam oleh perpecahan iman. Setelah perdebatan panjang dan penuh tekanan politik, konsili akhirnya mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai definisi Chalcedon. Isinya menegaskan bahwa Kristus memiliki dua kodrat, ilahi dan manusia, yang bersatu dalam satu pribadi. Keputusan itu menandai kemenangan teologi dua kodrat, namun juga menjadi awal perpecahan besar dalam dunia Kristen. Banyak gereja di timur, terutama di Mesir, Suriah, dan Armenia, menolak hasil konsili tersebut, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap iman sejati. Mereka tetap berpegang pada pandangan monofisit, dan dari sinilah lahir gereja-gereja yang kelak dikenal sebagai gereja Ortodoks Oriental, seperti gereja Koptik Mesir, gereja Armenia, dan gereja Syria. Konsili Chalcedon memang menutup perdebatan di atas kertas, tetapi api perpecahan tetap menyala berabad-abad lamanya. Bagi sebagian umat, keputusan itu adalah kemenangan kebenaran. Namun bagi yang lain, itu adalah bentuk penindasan iman oleh kekuasaan politik dan teologi yang dominan. Dan di balik semua perdebatan itu, satu pertanyaan terus menggema di hati para pencari kebenaran. Apakah Tuhan benar-benar menjelma menjadi manusia, atau manusia yang ditinggikan menjadi simbol kehadiran Tuhan? Pertanyaan itu hingga kini masih menggema dalam sejarah iman manusia. Hasil akhirnya menjadi tonggak penting dalam sejarah teologi. Ajaran monofisitisme resmi ditolak, dan gereja menetapkan rumusan baru yang disebut doktrin dua kodrat dalam satu pribadi. Rumusan ini menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sejati dan manusia sejati sekaligus. Dua kodrat yang bersatu tanpa tercampur, tanpa berubah,
tanpa terpisah, dan tanpa terpisahkan. Dalam pandangan gereja Chalcedon, keilahian Yesus tidak berkurang karena menjadi manusia, dan kemanusiaannya tidak hilang karena bersatu dengan keilahian. Ia adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat yang berjalan selaras, bekerja bersama dalam setiap tindakan, perkataan, dan mukjizat yang ia lakukan. Keputusan ini dianggap sebagai puncak dari perdebatan panjang sejak abad pertama, ketika gereja berusaha memahami siapa sebenarnya Yesus. Apakah ia hanya utusan Tuhan, manusia suci yang diangkat? Ataukah ia benar-benar Sang Firman yang menjadi manusia? Namun, meski keputusan ini dimaksudkan untuk mengakhiri perpecahan, nyatanya justru melahirkan garis pemisah baru. Banyak umat Kristen di Timur menolak hasil konsili ini. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut terlalu rasional dan mengabaikan sisi spiritual penyatuan Kristus. Bagi mereka, penyatuan itu bukan dua kodrat yang berdampingan, melainkan satu keilahian yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Sebuah misteri ilahi yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sementara di pihak gereja resmi, keputusan Chalcedon dijadikan landasan teologi inkarnasi, yang hingga kini menjadi dasar utama iman Kristen arus utama, bahwa keselamatan datang karena Tuhan sungguh menjadi manusia, merasakan lapar, takut, penderitaan, dan kematian, namun tetap memegang kuasa ilahi di dalam dirinya. Dengan keputusan ini, gereja berusaha menegakkan keseimbangan antara iman dan akal, antara misteri dan kejelasan doktrin. Dan dari sinilah muncul ajaran yang hingga kini diulang dalam liturgi dan pengakuan iman Kristen di seluruh dunia. Yesus Kristus, satu pribadi dengan dua kodrat, Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati. Namun di balik kemenangan teologis ini, sejarah mencatat luka mendalam yang tak mudah disembuhkan. Karena setiap kali manusia berusaha mendefinisikan misteri ketuhanan, selalu ada risiko bahwa keindahan iman berubah menjadi perpecahan doktrin. Setelah keputusan Konsili Chalcedon tahun 451 Masehi, nasib Eutyches dan para pengikutnya menjadi gelap. Gereja resmi, baik Katolik di Barat maupun Ortodoks di Timur, sepakat untuk menyatakan ajaran Eutyches sebagai sesat. Ia dianggap menyeleweng karena merusak keseimbangan pemahaman tentang Yesus, meniadakan kemanusiaan Kristus demi menegaskan keilahiannya. Bagi para teolog Chalcedon, ajaran Eutyches berbahaya, karena jika Yesus tidak sungguh-sungguh manusia, maka penderitaan, salib, dan pengorbanannya pun menjadi semu. Mereka menegaskan, jika kodrat manusiawinya larut ke dalam kodrat ilahi, maka Yesus tidak pernah benar-benar merasakan rasa sakit, lapar, atau kematian seperti manusia. Dan itu berarti penebusan dosa umat manusia kehilangan maknanya. Setelah dinyatakan sesat, Eutyches dikeluarkan dari jabatannya sebagai biarawan, dan nama serta ajarannya dikutuk secara resmi oleh gereja. Namun, kisah tidak berhenti di situ. Banyak pengikutnya, terutama dari wilayah Mesir, Syria, dan Armenia, menolak keputusan tersebut. Mereka percaya bahwa Eutyches tidak sepenuhnya salah, bahwa ia hanya ingin menjaga kemurnian keyakinan bahwa Yesus adalah ilahi sepenuhnya, dan bahwa kemanusiaannya hanyalah sarana penampakan keilahian, bukan hakikat sejati. Dari sinilah muncul gereja-gereja non-Chalcedon seperti gereja Koptik di Mesir, gereja Ortodoks Syria, dan gereja Armenia, yang tetap bertahan dengan keyakinan monofisit, yakni bahwa Kristus memiliki satu kodrat ilahi yang menyatu secara sempurna. Mereka bahkan menyebut diri mereka miafisit, untuk membedakan dari label monofisit yang dianggap terlalu menyederhanakan ajaran mereka. Sementara itu, gereja Katolik dan Ortodoks terus mempertahankan keputusan Chalcedon sebagai patokan ortodoksi dan menempatkan Eutyches sebagai contoh ekstrim bagaimana penafsiran berlebihan terhadap misteri iman dapat membawa pada kesesatan. Sejarah ini menjadi pelajaran besar dalam dunia teologi, bahwa di antara upaya memahami Tuhan, selalu ada garis tipis antara pembelaan iman dan penyelewengan makna. Dan di tengah-tengah sejarah yang penuh darah, debat, dan pengucilan, nama Eutyches tetap dikenang, bukan hanya sebagai yang tersesat, tetapi juga sebagai simbol perjuangan manusia dalam mencari hakikat Tuhan yang sejati. Penolakan resmi dari Konsili Chalcedon tidak serta-merta menghapus jejak monofisitisme.
Justru di wilayah-wilayah timur yang jauh dari pengaruh langsung Roma dan Konstantinopel, ajaran ini semakin mengakar. Mesir, Suriah, dan Ethiopia menjadi benteng utama bagi mereka yang menolak keputusan Kalsedon. Di Mesir, banyak umat Kristen yang menolak keras campur tangan Kekaisaran Bizantium dalam urusan iman. Bagi mereka, keputusan Kalsedon dianggap sebagai bentuk penindasan teologis dari Barat. Kaum monofisit di sana kemudian membentuk komunitas tersendiri yang kelak dikenal sebagai Gereja Koptik Ortodoks. Salah satu gereja tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Mereka menegaskan bahwa Kristus memang satu kodrat, namun kodrat itu bukan hanya ilahi, melainkan satu kodrat yang menyatukan kemanusiaan dan keilahian secara sempurna. Suatu penjelasan yang kelak disebut miafisitisme. Sementara di Suriah, penganut monofisit juga berkembang melalui Gereja Ortodoks Syria, yang menjadi pusat spiritual bagi banyak umat Kristen di Timur Tengah. Mereka tetap mempertahankan bahasa liturgi Aram kuno, bahasa yang diyakini sebagai bahasa yang digunakan oleh Yesus sendiri dan menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi teologi Yunani Romawi. Di Ethiopia, ajaran monofisit diterima melalui pengaruh Mesir. Gereja Ortodoks Tewahedo, yang berarti yang dipersatukan, menjadi bukti kuat bahwa keyakinan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan identitas lokal yang khas. Bagi mereka, Tewahedo bukan sekadar ajaran, melainkan cerminan dari kesatuan antara Tuhan dan ciptaannya, antara surga dan bumi, yang dipersonifikasikan dalam sosok Kristus. Menariknya, meski dicap sesat oleh gereja resmi selama berabad-abad, kaum monofisit tetap mempertahankan iman, tradisi, dan ritual mereka tanpa bergeser. Bagi mereka, iman bukanlah hasil keputusan konsili, melainkan keyakinan yang diwariskan dari para rasul dan dijaga oleh hati nurani umat. Maka, dari reruntuhan konflik teologi abad kelima itu, lahirlah gereja-gereja timur yang hingga kini masih berdiri megah. Menjadi saksi bisu bahwa perbedaan pandangan tentang kodrat Kristus telah membentuk wajah kekristenan dunia menjadi beragam dan penuh warna. Dari sinilah kemudian lahir kelompok besar yang dikenal sebagai gereja-gereja Oriental Ortodoks, yakni komunitas Kristen Timur yang menolak keputusan Konsili Kalsedon, namun tetap berpegang teguh pada keimanan mereka kepada Kristus. Mereka bukan ateis, bukan pula penyembah manusia, melainkan umat yang berjuang mempertahankan pemahaman mereka tentang kesatuan kodrat Kristus, sebagaimana diwariskan dari para pendahulu. Di antara gereja-gereja besar yang muncul dari gerakan ini adalah Gereja Koptik Ortodoks Mesir, yang berpusat di Alexandria. Di bawah kepemimpinan Patriark Dioskorus I, mereka menolak keputusan Kalsedon dan mempertahankan pandangan bahwa kodrat Kristus adalah satu dan tidak terpisah. Gereja ini kemudian berkembang menjadi simbol perlawanan teologis sekaligus identitas nasional Mesir yang kuat. Gereja Ortodoks Syria berbasis di Antioquia dan sebagian besar wilayah Suriah. Mereka mempertahankan bahasa liturgi Aram dan menyebut Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan dua pribadi terpisah, melainkan satu kodrat ilahi yang menyatu dengan kemanusiaannya. Gereja Armenia Apostolik, yang menjadi gereja nasional pertama di dunia setelah Armenia memeluk kekristenan pada awal abad keempat. Gereja ini menolak keputusan Kalsedon bukan karena menolak kemanusiaan Kristus, melainkan karena menilai doktrin dua kodrat bisa menimbulkan kesan bahwa Kristus terbagi dua. Bagi mereka, Kristus adalah satu pribadi dengan satu hakikat yang tak terpisahkan. Gereja Ortodoks Ethiopia, Tewahedo, dan Eritrea, yang mewarisi ajaran Koptik Mesir dan memadukannya dengan budaya Afrika yang kaya. Kata Tewahedo sendiri berarti, yang dipersatukan, menggambarkan keyakinan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus menyatu secara sempurna. Selain itu, terdapat pula Gereja Ortodoks Malankara India, yang berkembang di wilayah Kerala dan memiliki akar kuat dari misi Syria Timur. Mereka menjadi saksi bagaimana ajaran monofisit berkembang jauh hingga ke Asia Selatan. Maka meski ditolak oleh Barat dan dicap sesat selama berabad-abad, gereja-gereja Oriental Ortodoks ini tetap berdiri teguh. Mereka mempertahankan iman, bahasa liturgi, dan tradisi spiritual yang telah berusia ribuan tahun. Dan hingga kini, mereka menjadi jembatan hidup antara kekristenan awal dan dunia modern,
mengingatkan bahwa perbedaan teologi tidak selalu berarti kehancuran, tetapi seringkali justru menjadi cermin kekayaan sejarah iman yang mendalam dan beragam. Gereja Koptik Mesir adalah salah satu cabang tertua dari kekristenan Timur yang berpusat di kota Alexandria. Gereja ini berakar pada ajaran Santo Markus Sang Penginjil, yang diyakini sebagai pendiri komunitas Kristen pertama di Mesir pada abad pertama Masehi. Nama Koptik sendiri berasal dari kata Aegyptos, Yunani, yang berarti Mesir, menandakan bahwa gereja ini adalah wajah rohani dari bangsa Mesir kuno. Setelah Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, gereja Koptik menolak keputusan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, karena bagi mereka, keilahian dan kemanusiaan Kristus telah menyatu sempurna tanpa bisa dipisahkan. Pemimpin mereka saat itu, Patriark Dioskorus I, dianggap mempertahankan kemurnian ajaran para bapa gereja sebelumnya, namun karena penolakannya terhadap Kalsedon, ia diasingkan dan gereja Koptik pun terpisah dari gereja-gereja Bizantium dan Roma. Sejak itu, gereja Koptik hidup dalam tekanan politik dan agama, baik dari kekuasaan Bizantium yang menuduh mereka sesat, maupun dari pemerintahan Muslim setelah penaklukan Arab pada abad ke-7. Namun meski sering ditindas, umat Koptik tetap mempertahankan identitas dan liturginya yang kuno. Bahasa Koptik, turunan langsung dari bahasa Mesir kuno, masih digunakan dalam upacara mereka hingga kini. Gereja Koptik juga memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, dengan Paus Alexandria sebagai kepala tertinggi. Setelah ribuan tahun, mereka menjadi simbol keteguhan iman di tengah sejarah panjang penindasan dan perubahan politik. Hingga hari ini, Gereja Koptik Mesir masih bertahan sebagai salah satu komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah. Mereka dikenal karena spiritualitasnya yang mendalam, tradisi doa dan puasa yang ketat, serta kesetiaan pada keyakinan lama bahwa Kristus bukan dua pribadi, melainkan satu hakikat ilahi yang menyatu dengan kemanusiaannya secara sempurna. Suatu bentuk kesetiaan pada ajaran monofisit yang mereka sebut sebagai Tewahedo, yakni yang disatukan. Gereja Ortodoks Syria merupakan salah satu cabang paling bersejarah dari kekristenan Timur yang menolak hasil Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Gereja ini berakar kuat di wilayah Antiokhia, salah satu pusat penyebaran iman Kristen paling awal, tempat di mana para pengikut Yesus pertama kali disebut sebagai Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. Setelah Konsili Khalsedon menetapkan doktrin dua kodrat Kristus, ilahi dan manusiawi, sebagian besar umat Kristen di wilayah Suriah menolak keputusan tersebut. Mereka berpegang pada keyakinan bahwa Yesus Kristus memiliki satu kodrat ilahi yang telah menyatu dengan kemanusiaan, bukan dua yang terpisah, sebagaimana diajarkan oleh teolog-teolog monofisit seperti Eutyches dan Dioskorus. Penolakan ini membuat gereja Syria terpisah dari gereja Bizantium. Penganutnya kemudian dikenal sebagai Miaphysit, yakni mereka yang percaya pada satu kodrat yang menyatu, Miaphysis, bukan satu kodrat tunggal seperti tuduhan para lawan mereka. Dengan demikian, ajaran mereka lebih moderat dibandingkan monofisit ekstrem, karena tidak meniadakan kemanusiaan Yesus, melainkan meyakini bahwa keilahian dan kemanusiaannya bersatu sempurna tanpa terpisah. Bahasa liturgi yang digunakan adalah bahasa Suryani, turunan dari bahasa Aram, bahasa yang diyakini sebagai bahasa percakapan Yesus sendiri. Dalam kebaktian mereka, doa dan kidung dinyanyikan dengan gaya kuno yang melantunkan pujian kepada Kristus sebagai Tuhan yang satu dan penyelamat dunia. Selama berabad-abad, Gereja Ortodoks Syria mengalami tekanan politik, terutama dari kekuasaan Bizantium dan kemudian dari penguasa Muslim. Namun mereka tetap bertahan, menjaga tradisi dan manuskrip kuno yang menjadi warisan penting dunia Kristen Timur. Pusat kepemimpinan mereka berada di Patriarkat Antiokhia, dengan hierarki yang terorganisir dan hubungan erat dengan Gereja Koptik serta Gereja Armenia. Kini, Gereja Ortodoks Syria memiliki jutaan pengikut yang tersebar di Suriah, Lebanon, India, melalui Gereja Malankara, dan diaspora dunia. Bagi gereja ini, misteri Kristus bukanlah soal perdebatan filsafat, tetapi pengalaman iman, bahwa Sang Firman yang menjadi manusia telah mempersatukan ilahi dan manusia dalam satu kesatuan yang sempurna, yang mereka sebut sebagai Hatto.
penyatuan kudus antara Allah dan manusia dalam diri Kristus. Gereja Tewahedo Ethiopia merupakan salah satu gereja tertua di dunia yang masih mempertahankan warisan monofisitisme dalam bentuknya yang khas. Kata Tewahedo dalam bahasa GS berarti menjadi satu. Sebuah istilah teologis yang merujuk pada keyakinan bahwa Yesus Kristus memiliki satu kodrat yang menyatu, bukan dua yang terpisah. Keilahian dan kemanusiaan berpadu sempurna dalam satu hakikat ilahi. Akar sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad keempat Masehi, ketika kekristenan masuk ke Ethiopia melalui misionaris bernama Frumentius, yang kemudian dikenal sebagai Abba Salama, uskup pertama Ethiopia. Ia diangkat langsung oleh Patriark Alexandria di Mesir, yang menjadikan gereja Ethiopia bagian dari tradisi Koptik Ortodoks, yakni gereja yang menolak keputusan Konsili Chalcedon 451 Masehi. Sejak itu, gereja Tewahedo berkembang dengan identitas yang unik, memadukan ajaran Kristen kuno dengan budaya, bahasa, dan simbol-simbol lokal Ethiopia. Liturginya menggunakan bahasa GS, dan ibadahnya diwarnai dengan musik suci, tabuhan genderang, lonceng, dan tarian liturgis yang melambangkan sukacita spiritual dan penyembahan kepada Allah. Dalam pandangan teologinya, Gereja Tewahedo menolak gagasan bahwa Yesus memiliki dua kodrat yang terpisah. Mereka meyakini bahwa setelah inkarnasi, firman Allah, Logos, menjadi satu dengan kemanusiaan tanpa percampuran ataupun pemisahan. Dengan demikian, Yesus adalah satu pribadi dengan kodrat tunggal yang bersifat ilahi manusiawi. Inilah makna Tewahedo, yang dipersatukan menjadi satu. Menariknya, Gereja Tewahedo juga memiliki kanon kitab suci terluas di dunia Kristen, yakni 81 kitab, termasuk teks-teks yang tidak diakui oleh gereja lain, seperti kitab Henokh, Yobel, dan kisah Yosafat. Hal ini menunjukkan kekayaan spiritual dan intelektual mereka yang berakar kuat dalam tradisi Timur kuno. Selama berabad-abad, gereja ini menjadi pusat kekuatan rohani dan nasional di Ethiopia. Raja-raja Ethiopia termasuk dinasti Salomo menganggap diri mereka keturunan langsung dari Nabi Sulaiman dan Ratu Sheba dan menjadikan gereja Tewahedo sebagai penopang legitimasi kerajaan. Bahkan, banyak ritual dan hukum adat Ethiopia disusun berdasarkan prinsip keagamaan gereja ini. Hingga kini, gereja Tewahedo Ethiopia tetap menjadi salah satu simbol iman Kristen Timur yang paling kokoh dan purba. Mereka mempertahankan identitas monofisit yang lembut, bukan meniadakan kemanusiaan Yesus, melainkan menegaskan kesatuan ilahi yang sempurna dalam dirinya. Dalam keheningan biara-biara di pegunungan Lalibela, di antara gereja-gereja batu yang dipahat dari satu bongkahan cadas, gema doa para biarawan Tewahedo masih bergema. Sebuah warisan dari iman kuno yang terus hidup hingga hari ini. Iman yang percaya bahwa Allah telah bersatu dengan manusia dalam satu wujud penuh kasih dan kekekalan. Mereka tetap memegang keyakinan bahwa Kristus memiliki satu kodrat tunggal yang menyatukan unsur keilahian dan kemanusiaan secara sempurna. Bagi mereka, setelah firman Allah menjelma menjadi manusia, kodrat ilahi tidak lagi berdiri terpisah dari kodrat manusiawi, melainkan menyatu dalam satu kesatuan hakikat yang utuh dan ilahi. Pandangan ini bukan sekadar perdebatan teologis, tetapi sebuah cara memahami misteri inkarnasi, di mana Tuhan tidak sekadar turun ke dunia, melainkan benar-benar menyatu dengan ciptaannya tanpa kehilangan keagungannya. Bagi para penganut ajaran ini, Yesus bukanlah dua pribadi yang berbeda, melainkan satu pribadi dengan kehendak yang tunggal. Tuhan yang hidup dalam bentuk manusia, bukan manusia yang sekadar diberi kekuatan Tuhan. Karena itulah, mereka menolak keras istilah dua kodrat, yang dianggap dapat membelah hakikat Kristus menjadi dua sisi yang terpisah. Bagi mereka, istilah itu mengurangi makna penyatuan sempurna antara Allah dan manusia. Kristus adalah satu wujud yang penuh misteri, di mana sifat ilahi dan sifat manusia berpadu tanpa batas dan tanpa percampuran. Pemahaman ini menjadikan ajaran monofisit dan gereja-gereja yang lahir darinya seperti gereja Koptik, Syria, dan Ethiopia memiliki pendekatan spiritual yang sangat dalam, bahwa penyatuan Kristus dengan manusia adalah lambang penyatuan roh manusia dengan Tuhan,
Mereka melihat inkarnasi bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, melainkan juga simbol perjalanan rohani. Bagaimana manusia dengan segala kelemahannya dapat mencapai kesatuan dengan kehendak ilahi. Keyakinan ini tetap hidup selama berabad-abad, bertahan di tengah tekanan politik, perpecahan gereja, dan bahkan kolonialisme. Sebuah ajaran yang mengingatkan dunia Kristen bahwa misteri keilahian Kristus tidak hanya tentang siapa Dia, tetapi juga tentang bagaimana Allah hadir di dalam manusia, bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Monofisitisme menunjukkan betapa rumit dan mendalamnya pergulatan gereja awal dalam memahami siapa sebenarnya Yesus Kristus, antara Tuhan yang menjelma atau manusia yang diilahikan. Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan doktrin, tetapi menyentuh inti dari iman dan cara manusia mengenal Tuhannya. Di satu sisi, gereja ingin menjaga keesaan Allah, bahwa tidak ada yang setara dengannya. Namun di sisi lain, mereka juga berusaha menjelaskan bagaimana Yesus yang makan, tidur, menderita, dan mati bisa disebut sebagai Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Monofisitisme lahir dari kegelisahan spiritual dan intelektual para teolog zaman itu. Mereka tidak ingin Yesus dilihat hanya sebagai manusia biasa, tetapi juga tidak ingin Ia terbagi antara dua hakikat yang bertentangan. Maka mereka menegaskan, setelah firman Allah menjelma, tidak ada lagi dua kodrat, melainkan satu kesatuan yang utuh, di mana keilahian menyelimuti kemanusiaan sepenuhnya. Pandangan ini memperlihatkan bagaimana iman Kristen awal berusaha menjembatani antara akal dan wahyu, antara pengalaman manusia dengan misteri ketuhanan. Setiap ajaran, baik Nestorianisme, monofisitisme, maupun ajaran Kalsedon, adalah upaya mencari bahasa untuk menjelaskan hal yang tak terjelaskan. Bagaimana yang tak terbatas bisa hadir dalam yang terbatas. Monofisitisme pada akhirnya bukan hanya soal satu atau dua kodrat, tetapi juga simbol dari perjuangan manusia memahami Tuhan dengan keterbatasan logika dan bahasa. Ia menjadi cermin bagaimana iman bisa berkembang dari perdebatan, dan bagaimana perbedaan tafsir bisa membentuk sejarah gereja selama berabad-abad. Dari perpecahan itulah lahir banyak tradisi, gereja Katolik, Ortodoks, hingga Oriental, masing-masing dengan cara sendiri menjawab pertanyaan yang sama. Siapakah Yesus sesungguhnya? Apakah Ia Tuhan yang turun menjadi manusia, atau manusia yang diangkat menuju keilahian? Sampai hari ini, pertanyaan itu masih menggema, menjadi tanda bahwa pencarian akan hakikat Kristus adalah bagian dari pencarian manusia terhadap hakikat Tuhan itu sendiri. Dari perdebatan teologis yang panjang dan seringkali pahit inilah, berbagai cabang dan sekte dalam kekristenan akhirnya lahir. Masing-masing membawa penafsiran sendiri tentang siapa Yesus sebenarnya, dan bagaimana hubungan antara keilahian dan kemanusiaannya. Perbedaan itu tidak sekadar soal istilah atau kata, tetapi mencerminkan cara pandang yang sangat mendasar tentang Tuhan dan keselamatan. Sebagian menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar menjadi manusia, sementara yang lain menegaskan bahwa keilahiannya tak mungkin bercampur dengan kodrat manusia. Dari titik inilah, sejarah kekristenan mulai bercabang. Kelompok yang menerima keputusan Konsili Kalsedon 451 M berkembang menjadi Gereja Katolik Roma di Barat dan Gereja Ortodoks Timur di Bizantium. Sementara mereka yang menolak keputusan itu, para penganut ajaran monofisitisme, mendirikan tradisi Gereja Oriental Ortodoks, seperti Gereja Koptik Mesir, Syria Ortodoks, Armenia Apostolik, dan Tewahedo Ethiopia. Setiap cabang membawa identitas spiritual dan budaya sendiri, yang membentuk wajah kekristenan di berbagai wilayah dunia. Di Mesir, iman Kristen berbaur dengan warisan Fir'aun dan filsafat Yunani. Di Ethiopia, ia bersatu dengan tradisi kuno Afrika dan kisah Raja Sulaiman. Di Armenia, ia menjadi simbol keteguhan bangsa di tengah penjajahan besar-besaran. Namun di balik semua perbedaan itu, ada satu benang merah yang tetap menyatukan mereka. Pencarian akan makna kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Apakah Yesus adalah jembatan antara langit dan bumi, atau bukti bahwa Tuhan sendiri turun merasakan penderitaan manusia?
Pertanyaan inilah yang membuat sejarah kekristenan tidak pernah berhenti berdebat, tetapi juga tidak pernah berhenti mencari. Dari perpecahan, muncul pemahaman. Dari konflik, lahir peradaban. Dan dari perbedaan tafsir, tumbuh warisan teologis dan spiritual yang membentuk wajah agama ini hingga zaman modern. Maka monofisitisme tidak hanya meninggalkan perdebatan, tetapi juga warisan sejarah yang terus hidup. Tentang manusia yang mencoba memahami Tuhan, dan tentang Tuhan yang, dalam pandangan mereka, menyatu dengan manusia untuk selamanya. Pertanyaan reflektif. Jika Yesus benar-benar hanya memiliki satu kodrat, apakah ia masih bisa disebut manusia seperti kita? Atau sebenarnya hanya roh ilahi yang turun ke dunia dalam rupa manusia? Pertanyaan ini membuka ruang renung yang dalam. Sebab, jika kemanusiaan Yesus larut sepenuhnya dalam keilahian, maka penderitaan di salib, rasa lapar, dan tangis yang ia alami, semuanya menjadi sekadar simbol, bukan kenyataan. Dan jika demikian, bagaimana manusia bisa meneladani sosok yang tidak sungguh-sungguh berbagi kodrat manusiawi dengan mereka? Namun di sisi lain, jika Yesus benar-benar manusia biasa, maka di mana letak keilahian yang menjadi dasar iman jutaan penganutnya? Inilah dilema yang membentuk sejarah teologi gereja selama berabad-abad. Usaha memahami misteri hubungan antara Allah dan manusia dalam satu pribadi yang mereka sebut Kristus. Sebagian teolog menegaskan bahwa tanpa dua kodrat, iman kehilangan keseimbangannya. Yesus menjadi terlalu jauh untuk ditiru, terlalu tinggi untuk diikuti, dan terlalu ilahi untuk menebus penderitaan manusia. Sementara bagi penganut monofisitisme, justru di dalam kesatuan kodrat itulah rahasia besar iman tersembunyi. Bahwa Allah tidak sekadar mengutus manusia, melainkan menyatukan dirinya dengan ciptaan, membuat keilahian dan kemanusiaan berpadu tanpa batas, sebagai simbol penyatuan Tuhan dan makhluknya. Pertanyaan ini mungkin tak pernah benar-benar terjawab, karena ia menyentuh hal yang melampaui logika. Bagaimana yang abadi bersatu dengan yang fana? Bagaimana Tuhan hadir dalam daging manusia? Namun justru di sanalah keindahan perenungannya, bahwa di balik setiap perdebatan dogma, tersimpan pencarian yang sama. Mengenal Tuhan dalam wujud yang bisa dirasakan, disentuh, dan dicintai oleh manusia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.